Halo semuanya, kami kelompok 2B1 akan mempresentasikan hasil karya kami melalui video ini. Lokasi saat Pasar Badung. Lokasi Pasar Badung terletak di Dangin Puri Kangin, Jalan Sulawesi nomor 1, Dauh Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Barat. Luas site Pasar Badung kurang lebih 12.551 meter persegi. Site ini terletak di lingkungan padat dengan berbasis industri. Iklim Pasar Badung. Denpasar terletak di sebelah selatan Khatulistiwa, memiliki iklim tropis basah atau hujan dan kering, dengan cuaca panas dan lembab sepanjang tahun dan sedikit perubahan suhu sepanjang tahun. Tidak seperti kebanyakan kota lain di luar Indonesia dengan iklim seperti ini. Ada sedikit perubahan suhu musiman dengan suhu rata-rata sekitar 28 derajat Celcius. Kapasitas penduduk Dauh Puri Kangin yang berjumlah 200 kepala keluarga. Asumsi data penduduk menurut jumlah orang tiap kakak yang terdiri dari 4 jenis kakak. Untuk kakak yang pertama, satu kakaknya itu terdiri dari 6 orang. Untuk banyak jumlah kakaknya 20 kakak dengan jumlah total orang 120 orang. Yang kakak kedua, satu kakaknya itu terdiri dari 5 orang. Jumlah kakak yang kedua 40 kakak dengan jumlah total orang 200 orang. Untuk kakak yang ketiga, satu kakaknya terdiri dari 4 orang yang berjumlah 90 kakak dengan jumlah orang total 360 orang. Untuk kakak yang keempat, satu kakaknya terdiri dari 3 orang. Jumlah kakaknya 50 kakak dengan jumlah total orang 150 orang. Total jumlah penduduk dalam 200 kakak yaitu 830 orang. Untuk balita dari umur 0 sampai 4 tahun yang berjumlah 900 orang yang terdiri dari 40 orang laki-laki dan 50 perempuan. Untuk anak-anak yang berusia 5 sampai 9 tahun terdiri dari 100 orang, yaitu yang terdiri dari 45 laki-laki dan 55 perempuan. Untuk remaja dari umur 10 sampai 24 tahun yang sebanyak 200 orang yang terdiri dari 95 laki-laki dan 105 perempuan. Untuk dewasa dari umur 25 sampai 64 tahun yang berjumlah 400 orang yang terdiri dari 200 orang laki-laki dan 200 orang perempuan. Dan lansia yang berusia 65 tahun sampai 80 tahun yang berjumlah 40 orang yang terdiri dari 20 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Agama penduduk Dauh Puri Kangin yang berjumlah 200 kakak. Asumsi data agama penduduk di sini terdapat Katolik 20 kakak yang terdiri dari 83 orang, Islam 50 kakak yang terdiri dari 207 orang, Protestan yang terdiri 20 kakak yang berjumlah 83 orang, Hindu yang berjumlah 110 kakak yang terdiri dari 457 orang. Kebutuhan pangan di sini ada balita yang usia dari 1 sampai 4 tahun yang berjumlah 90 anak. Untuk makanan pokok yaitu per balita 20 kg, total 90 balita yaitu 18 kg, dan minuman satu balita yang berjumlah 1,3 liter untuk total 90 balita yaitu 117 liter. Untuk susu untuk satu balitanya terdapat 0,12 liter. Untuk 90 balita menghabiskan susu yaitu 10,8 liter.
untuk anak-anak dari usia 5 sampai 9 tahun yang terdiri dari 100 orang. Untuk makanan pokoknya per satu anak yaitu 0,45 kg. Untuk 100 anaknya menjadi 45 kg. Untuk minuman untuk satu anak yaitu 1,5 liter, jadi untuk 100 anak yaitu 15 liter. Untuk kebutuhan susu anak, untuk satu anaknya menghabiskan 0,15 liter, untuk 100 anaknya menghabiskan 15 liter. Untuk remaja usia 10-24 tahun yang terdiri dari 200 orang, makanan pokoknya untuk satu remaja makanan menghabiskan 0,54 kg. Untuk 200 remajanya menghabiskan 108 kg. Untuk minuman untuk satu remaja menghabiskan 2,3 liter. Untuk 200 remaja menghabiskan 460 liter. Untuk dewasa usia 25 sampai 64 tahun yang terdiri dari 400 orang, untuk makanan pokoknya satu dewasa menghabiskan 0,54 kg. Untuk 400 dewasa menghabiskan 216 kg. Untuk minumannya satu dewasa menghabiskan 2,5 liter. Untuk 400 dewasanya menghabiskan 1000 liter. Untuk lansia usia dari 65 sampai 80 tahun yang berjumlah 40 orang, untuk makanan pokoknya satu lansia menghabiskan 0,54 kg. 40 lansianya menghabiskan 21,6 kg. Untuk minuman untuk satu lansia menghabiskan 2,5 liter. Untuk 40 lansia menghabiskan 100 liter. Civitas dan aktivitas. Bidang keagamaan. Civitas yaitu semua agama, yaitu Hindu, Islam, Kristen. Aktivitasnya beribadah menurut kepercayaan masing-masing dan menghasilkan ruang, pura, musola, gereja. Dari bidang ekonomi, civitas yaitu peternak ayam, budidaya ikan, perdagangan, perkebunan, keahlian jasa, perbankan. Aktivitasnya yaitu berternak, jual beli, dan stor tunai uang. Untuk ruang yaitu kolam ikan, kebun, pasar bersih, barbershop, dan ATM center. Bidang sosial, civitas penduduk, kuliah, dan SMP. Aktivitasnya yaitu pertemuan resmi, pencarian informasi, dan menghasilkan ruang, ballroom, dan working space. Dari bidang pendidikan, civitas penduduk anak umur 4-7 tahun dan anak umur 7-13 tahun. Aktivitas belajar mengajar membutuhkan ruang sekolah PAUD dan sekolah SD. Dari bidang rekreasi yaitu civitas, semua civitas, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Untuk aktivitasnya bercengkraman, bermain, berolahraga, gym, dan menghasilkan ruang coffee shop, playground, jogging track, sepeda area, gym, dan refleksiologi. Untuk bidang kesehatan, civitas untuk semua penduduk, aktivitas olahraga, relaksasi, cek kesehatan dan konsultasi, berobat, menghasilkan ruang gym dan klinik dan apotek. Untuk bidang hunian, civitas yaitu pasangan produktif, pasangan 1 anak, pasangan 2 anak, pasangan 3 anak, dan pasangan lansia. Untuk aktivitasnya tempat tinggal, ruang apartemen, 1 bedroom, apartemen 2 bedroom, dan apartemen 3 bedroom. Oke, kita langsung masuk ke bagian kebutuhan ruang.
Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang tempat tinggal. Nah, kelompok kami menggunakan tempat tinggal dengan jenis apartemen, di mana apartemen ini dibagi menjadi 3 jenis sesuai dengan keberadaan kakak yang ada. Jadi yang pertama ada 2 bedroom apartemen untuk jenis kakak 3 orang, lalu ada 3 bedroom apartemen untuk jenis kakak 4 orang dan jenis kakak 5 orang, dan yang terakhir ada 4 bedroom apartemen untuk jenis kakak 6 orang. Nah, untuk gambar dari apartemen-apartemen yang ada bisa dilihat pada gambar yang memiliki angka berwarna biru. Di sana ada angka 1, 2 dan juga 3. Nah, di sana juga kami menambahkan fitur-fitur lainnya seperti tangga darurat, lift dan juga gudang. Dan juga untuk mensupport kegiatan perkebunan, kelompok kami menambahkan fitur tambahan seperti hidroponik vertikal. Bisa dilihat pada nomor 6 yang berwarna ungu. Oke, kita lanjut ke bagian lainnya, yaitu hidroponik vertikal. Nah, tadi kan sempat mengungkit tentang hidroponik vertikal. Nah, untuk hidroponik vertikal ini digunakan sebagai support di bidang perkebunan agar bisa menghasilkan kebutuhan makanan dalam bentuk sayur mayur. Nah, di sana digambar terdapat angka dari 1 sampai 9. Nah, di mana pada nomor 1 bisa dilihat di gambar, sana adalah contoh dari tanaman yang baru ditanam. Jadi tidak begitu lebat ya untuk daun-daunnya, bisa dilihat. Lalu untuk nomor 2 di atasnya pada gambar itu adalah 15 hari umur tanaman. Dan juga nomor 3 adalah 30 hari umur tanaman. Nah, pada umur 30 hari ini tanaman-tanaman sudah bisa untuk dipanen dan juga bisa untuk dikonsumsi langsung. Nah, di sana pada nomor 4 juga ada tangga perkebunan yang digunakan untuk memanen hasil sayur dari hidroponik ini. Lalu untuk nomor 5 itu adalah area di mana area yang terkena bayangan dari hidroponik vertikal. Nah, hidroponik ini juga berfungsi sebagai penghalang sinar matahari yang terpapar secara langsung. Jadi orang yang berada di balik hidroponik ini tidak begitu merasa kepanasan karena terpapar sinar matahari secara langsung. Oke, lalu untuk nomor 7 di sana ada apartemen. Nah, untuk nomor 8 itu adalah ada air bersih di mana digunakan untuk tanaman, untuk suplai airnya. Lalu nomor 9 adalah air bekas dari tanaman tersebut untuk yang akan didaur ulang, yang akan digunakan lagi untuk hidroponik ini. Nah, jadi untuk hidroponik vertikal ini juga mengikuti standar basis protokol, di mana hidroponik ini juga digunakan sebagai pembatas antara area menuju masuk ke apartemen dan juga koridor, sehingga bisa menjadi jarak agar tidak memicu keramaian. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.